Shalom. Topik kita hari ini, sukacita versus sukacita sejati. Kitab suci menyatakan dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 dan ayat 18, sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dalam buku yang berjudul 450 Stories for Life, 450 cerita untuk kehidupan, Gus Anderson menceritakan kunjungannya ke sebuah gereja di suatu daerah pertanian. Di daerah itu telah berlangsung kekeringan selama 8 tahun. Kondisi ekonomi petani di tempat itu tampaknya tak ada harapan lagi. Meskipun dalam kemiskinan, namun banyak di antara mereka yang terus berkumpul untuk memuji dan menyembah Allah. Anderson sangat terkesan dengan kesaksian seorang petani yang berdiri dan mengutip Habakuk pasal 3 ayat 17 dan ayat 18. Dengan sungguh-sungguh petani itu berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Anderson berpikir orang suci itu telah menemukan rahasia sukacita sejati. Mendapatkan kesenangan dari barang-barang yang dapat dibeli memang bukan suatu kekeliruan. Akan tetapi, jangan sampai kita mengandalkan barang-barang tersebut untuk mendapatkan kebahagiaan. Apabila kepuasan kita ditentukan oleh kepemilikan atas barang-barang, kita akan hancur pada saat kehilangan barang-barang tersebut. Tetapi jika sukacita kita berada di dalam Allah, tidak ada sesuatu pun yang dapat merusaknya. Bahkan kesulitan ekonomi pun tidak, sakit penyakit pun tidak, penderitaan pun tidak, atau hal-hal yang sulit pun tidak akan dapat menghilangkan kebahagiaan dan sukacita kita. Ya, orang-orang yang mengenal dan mempercayai Tuhan akan bersukacita bahkan dalam kemiskinan sekalipun. Ingatlah pernyataan ini. Ingatlah statement ini. Sukacita bisa tergantung pada apa yang terjadi. Tetapi sukacita sejati hanya tergantung pada Yesus Kristus Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari-hari yang telah kami lalui bersama dengan Tuhan. Hari-hari yang kami lalui bersama dengan Tuhan bukan berarti semuanya berjalan dengan mulus, tetapi tidak dapat dipungkiri, kami diizinkan oleh Tuhan untuk menghadapi tantangan, persoalan, penderitaan, sakit penyakit yang menghantui dan menguasai kami. Kami bisa saja menderita, kami bisa saja mengalami sakit penyakit, tetapi kami bersyukur apabila kami bergantung kepada Tuhan, kami akan memiliki sukacita sejati. Kami bersyukur Tuhan, Bapa dalam sorga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, kiranya Tuhan jaga kami, kiranya Tuhan lindungi kami. Bangsa kami sedang mengalami COVID-19, virus corona. Banyak rekan-rekan kami yang meninggal, dan banyak juga di antara mereka yang sedang terpapar, diranjang di rumah sakit ataupun di tempat di mana mereka berada. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan pakai alat-alat medis, tangan-tangan dokter dan obat-obatan sebagai sarana kesembuhan yang datang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Kami juga berdoa untuk ekonomi bangsa kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dampak dari virus corona ini, banyak perusahaan-perusahaan ditutup. Banyak rekan-rekan kami yang kehilangan pekerjaan. Kiranya Tuhan pulihkan dengan cara Tuhan. Tuhan benahi dengan cara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami punya strategi sebagai manusia, punya planning sebagai manusia, tetapi semua bisa dan akan gagal apabila kami tidak bersandar kepada Tuhan saja. Oleh karena itu, ajar kami supaya tetap bersandar kepada Tuhan saja, dan kami akan melihat campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa untuk memberkati dan memulihkan ekonomi bangsa kami. Kami juga berdoa untuk ekonomi tempat di mana kami bekerja, institusi atau lembaga di mana kami berkarya dan mengembangkan pengetahuan kami. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dengan cara Tuhan. Ekonominya Tuhan pulihkan dan Tuhan memberkati setiap bisnis yang dilakukan, setiap usaha yang dikerjakan, setiap kegiatan-kegiatannya, baik dalam bentuk apa saja. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Dan ajarkan kami supaya tetap bergantung kepada Tuhan saja, bersandar kepada Tuhan saja, mengandalkan Tuhan saja dalam segala aspek kehidupan kami. Bapa dalam sorga, kami mau berdoa Tuhan untuk para pemimpin. Kami berdoa untuk para karyawan. Kami berdoa untuk para dosen, guru, mahasiswa dan mahasiswi. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apabila kami sebagai pemimpin, kiranya Tuhan urapi kami supaya kami memimpin dengan benar dan hidup takut akan Tuhan, mengerjakan sesuatu dengan hebat dan luar biasa karena pertolongan Tuhan saja. Apabila kami sebagai karyawan, mahasiswa, mahasiswi, biarlah kami boleh belajar dan mengerjakan sesuatu dengan tanggung jawab, baik kepada dosen, kepada pemimpin kami, lebih dari itu kepada Tuhan yang empunya segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang sedang sakit. Kami tidak menemukan ataupun menyebut nama mereka satu persatu, tapi kami tahu Tuhan yang Maha Tahu. Kiranya Tuhan jamah. Mungkin mereka bukan dikuasai oleh wabah virus corona,
atau penyakit apa saja, di mata, di hidung, telinga, di perut, di kandungan, di pinggang, dan dalam nama apa saja penyakit tersebut, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Ajarkan kami Tuhan Yesus supaya tetap hidup mengandalkan Tuhan saja, agar sukacita yang datang dari Tuhan sajalah yang mewarnai kehidupan kami dalam menghadapi penderitaan, dalam menghadapi kemiskinan, dalam menghadapi tantangan dan persoalan. Kami tetap bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pekerjaan misi penginjilan. Biar kami tetap menjadi saksi dan model, membawa salam bagi dunia ini. Kami menjadi saksi dimanapun kami berada. Kami dapat memberitakan Injil, kebenaran Injil mula, biar menguasai kami dan menguasai setiap orang, agar mereka hidup benar dan memperoleh keselamatan. Kami berdoa tempat di mana atau negara-negara yang sedang mengalami penganiayaan karena iman mereka kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kiranya Tuhan kuatkan, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Injil diberitakan secara luas, agar terjadi kebenaran firman-Mu Tuhan. Setiap lutut akan bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, urapi kami semua, pakai kami menjadi alat Tuhan yang heran dan ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, dan kami tetap mengandalkan Tuhan, walaupun kami menghadapi tantangan dan persoalan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.